Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya, kembali lagi dengan saya Lazman Auzan. Pada kesempatan kali ini, dalam 7 menit ke depan saya akan memberikan materi kajian dengan judul Peran Wartawan Muslim dalam Kegiatan Dakwah, yang saya kutip dari Jurnal Dakwah Tablik volume 15 nomor 2 Desember tahun 2014, halaman 259 sampai 269. Wilayah kerja dakwah selama ini dipahami secara sempit oleh sebagian kalangan, terutama bagi masyarakat awam. Artinya, kegiatan dakwah selama ini hanya diidentikan dalam bentuk ceramah melalui mimbar dan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu seperti ustadz, kiai, ulama, syekh, dan seterusnya. Sehingga bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan untuk berdiri di depan umum, secara otomatis bebas dari kewajiban berdakwah. Jadi masih banyak orang yang berpikiran ketika mereka ini bukanlah ustadz, mereka akan lepas dari tanggung jawab berdakwah. Karena pandangan masyarakat saat ini, orang berdakwah ialah orang yang ceramah di atas mimbar seperti kalangan ustadz, kiai, dan seterusnya. Dakwah dalam berbagai dimensinya memiliki wilayah kerja yang sangat luas, yang biasanya disederhanakan dengan istilah dakwah al-kalam dan bil katabah, yaitu dakwah dengan ceramah, seperti yang dilakukan ustadz-ustadz saat ini, yaitu berceramah di depan orang-orang banyak, seperti di kajian-kajian yang kita lihat di YouTube ataupun di majelis ta'lim lainnya. Dan al-kitabah, yaitu dengan tulisan. Dengan tulisan kita menuliskan berbagai macam dakwah atau pesan-pesan dakwah yang kita tuliskan, lalu kita sampaikan kepada orang-orang untuk berdakwah, yaitu mengajak kepada suatu kebaikan. Dunia dakwah mengalami tantangan yang semakin berat, terutama sejak berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin kompleksnya masalah kemasyarakatan yang dihadapi oleh manusia. Di sisi lain, perkembangan media komunikasi yang semakin modern tampaknya akan sangat membantu aktivitas dakwah lain. Nah, dengan berkembangnya zaman, dakwah pun akan terbantu dengan teknologi komunikasi yang semakin berkembang setiap zamannya. Peluang dakwah Islam akan semakin terbuka lebar ketika para dai mampu memanfaatkan media massa dengan meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari media yang ada. Jadi para dai untuk zaman sekarang ini didorong untuk mengerti media massa. Karena apa? Karena media massa ini akan mempermudah dakwahnya. Karena zaman semakin modern, kita jadi bisa melakukan dakwah di mana saja, terutama dengan memanfaatkan media massa saat ini. Memperbincangkan istilah sosok wartawan, jurnalis muslim, maka disertakan dengan wartawan muslim berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Dunia kewartawanan pada umumnya rentan dengan hal-hal yang kurang islami, sehingga dalam konteks mencari serta mengolah bahkan sampai penyajian informasi tersebut rentan dengan hal-hal yang dapat digolongkan pada pelanggaran terhadap nilai-nilai Islam. Nah, wartawan ini lebih rentan ketika kita memberitakan mengenai Islam. Jadi akan banyak kontroversial ataupun pro kontra terhadap media yang memberitakan agama Islam ini. Misalnya, seorang wartawan menyampaikan berita yang bernuansa kebohongan, mendiskreditkan suku, ras tertentu, dan sebagainya, sehingga dapat memicu terjadinya disharmonis di tengah-tengah umat. Jadi banyak orang yang tidak tahu mengenai agama Islam ini, sehingga mereka memberitakan dengan kebohongan. Maka itu akan menimbulkan disharmonis di tengah-tengah umat, akan menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah umat ini. Jadi janganlah kita memberitakan sesuatu kebohongan, apalagi mengenai agama, ras, suku, bangsa. Dengan demikian, maka eksistensi seseorang jurnalis, wartawan dalam dunia dakwah bisa dikategorikan sebagai seorang dai, dengan asumsi bahwa manakala ia memiliki corak dan prinsip-prinsip keislaman yang bersifat universal sebagai Islam,
sebagai sebuah agama dan misi rahmatan lil alamin akan lebih tampak terwujud. Wartawan muslim hendaknya menampilkan ajaran-ajaran Islam secara baik melalui tugas-tugas dan pergaulannya dengan orang lain. Dalam pemberitaannya hendaknya menggunakan argumentasi yang kuat disertai dengan dalil dan bukti yang nyata sebagaimana firman Allah pada Quran surah Al-Baqarah ayat 111 yang artinya, katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaran jika kamu adalah orang-orang yang benar. Maka sebagai seorang wartawan muslim, kita juga bisa menjadi seorang dai yang universal. Namun ketika kita menyebarkan berita, kita harus didasarkan oleh kebenaran, suatu kebenaran baik itu yang terdapat dalam Al-Quran maupun sesuatu yang telah kita baca dalam sumber-sumbernya. Itu saja kajian kali ini yang saya dapat sampaikan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.